Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penugasan Mandiri 4 dengan judul pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan, ada 9 langkah untuk mengambil keputusan yang baik. Lalu, untuk menyelesaikan kasus 4 ini, saya akan coba melakukan 9 langkah tersebut. Langkah yang pertama adalah apa saja nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4. Nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4 yang pertama adalah nilai kejujuran dan keadilan. Nilai kejujuran yang dimaksud adalah Pari tahu bahwa dompet itu adalah milik Nina dan jelas melihat langsung bahwa Rara mengambil dompet tersebut dan Rara merasa memiliki atas dompet yang ditemukannya. Keadilan maksudnya dalam hal ini adalah Pari diharapkan menyampaikan kebenaran dan mengembalikan hak Nina dan menegakkan keadilan di lingkungan sekolah. Seterusnya, loyalitas versus persahabatan. Melaporkan dan menegur Rara bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap persahabatan antara Tara dan Nina. Sedangkan loyalitas terhadap teman untuk menjaga persahabatan adalah hal yang harus dijunjung tinggi oleh Pari sebagai sahabat karibnya. Langkah kedua adalah siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4 ini. Berdasarkan alur cerita yang saya baca, ada 4 tokoh atau pelaku dalam cerita tersebut. Yang pertama ada Rara. Rara ini adalah siswa yang menemukan dompet di perpustakaan dengan merasa memiliki atas dompet yang ditemukannya. Yang kedua adalah Pari. Pari ini adalah saksi tunggal dalam kejadian hilangnya dompet Nina. Tokoh yang ketiga adalah Nina. Nina adalah pemilik dompet yang hilang di perpustakaan. Dan tokoh yang ketiga adalah Bu Sri. Bu Sri ini adalah guru pustakawan yang mengumumkan dompet yang hilang tersebut. Langkah ketiga adalah fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi kasus 4. Kita jawab, fakta yang ada di dalam kasus 4 ini menurut prediksi saya ada 4. Yang pertama, Rara menemukan dan mengambil dompet yang berisi uang di perpustakaan. Dengan dompet tersebut tidak milik Rara, tapi Rara merasa dompet itu adalah miliknya. Fakta yang kedua adalah Rara menyimpan dompet tersebut di dalam tas tanpa pengetahuan pemiliknya. Ia menganggap dompet itu sebagai rezeki nomplok. Fakta ketiga adalah Nina, pemilik dompet, merasa dompet tersebut hilang saat berada di perpustakaan. Fakta keempat adalah Tari melihat dengan jelas saat Rara mengambil dompet dan memasukkannya ke dalam tas. Pari menjadi saksi tunggal dalam kejadian tersebut. Fakta kelima, Rara dan Pari adalah sahabat. Mereka secara emosional mereka mempunyai hubungan yang sangat spesial. Fakta terakhir adalah Pari menghadapi dilema antara melaporkan kejadian demi kejujuran atau menjaga persahabatan dengan Rara. Langkah keempat adalah pengujian benar atau salah. Yang mana yang bisa dilakukan? Ya, kita jawab pengujian benar atau salah yang bisa kita lakukan. Ada 3 pengujian yang harus kita lewati. Pengujian yang pertama adalah pengujian fakta. Memastikan bahwa Rara memang mengambil dompet tersebut dengan menghadirkan Pari sebagai saksi. Itulah pengujian yang pertama. Pengujian yang kedua adalah pengujian moral atau etika. Tindakan Rara mengambil dompet yang bukan miliknya
adalah digolongkan ke dalam pencurian. Tindakan Tari melaporkan kejadian tersebut itu adalah tindakan yang benar secara moral. Tari telah menjunjung nilai kejujuran dan keadilan. Pengujian yang ketiga adalah pengujian secara hukum atau aturan sekolah. Menentukan apakah tindakan Rara melanggar aturan sekolah terkait kejujuran dan tata tertib sekolah, atau guru pustakawan akan melakukan prosedur penanganan barang hilang di perpustakaan. Langkah kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Yang mana yang bisa dilakukan? Ya, kita lanjutkan. Berikut ada paradigma benar versus benar. Yang bisa diuji adalah yang pertama, jujur versus loyalitas. Kejujuran, Tari melihat langsung kejadian Rara mengambil dompet dan secara moral seharusnya melaporkannya ke pihak sekolah. Loyalitas, Rara adalah sahabat dekat dan sahabat baik dari Tari. Melaporkan Rara dianggap sebagai pengkhianatan terhadap persahabatan mereka. Dilema yang dialami oleh Tari adalah mana yang lebih penting, menegakkan kejujuran atau menjaga kesetiaan terhadap teman. 2. Keadilan versus belas kasih. Keadilan maksudnya adalah tindakan Rara salah dan seharusnya konsekuensi yang adil agar ada efek jera terhadap tindakan yang dilakukan oleh Rara terhadap Nina. Belas kasih, Tari mungkin merasa bahwa Rara hanya hilaf dan melaporkannya bisa berakibat ataupun dicap buruk oleh temannya sehingga mungkin merasa lebih baik menasihatinya secara pribadi. Dilema yang terjadi adalah haruskah seorang selalu dihukum atas kesalahannya atau adakah ruang untuk diberi kesempatan kedua. Langkah keenam adalah prinsip resolusi yang bisa dilakukan. Prinsip resolusi yang dilakukan ada 3. Yang pertama, prinsip kepedulian. Ajak Rara bicara secara pribadi. Beri dia kesempatan untuk mengembalikan dompet secara sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang kedua adalah prinsip kewajiban. Jika Rara tidak bertanggung jawab, maka Tari berkewajiban melaporkan sesuai dengan aturan sekolah. Yang ketiga, prinsip hasil terbaik. Pilih tindakan yang berdampak positif jangka panjang bagi semua pihak, baik Nina, Rara, juga Tari, juga lingkungan sekolah. Langkah ketujuh adalah adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil dan bijaksana yang bisa dilaksanakan. Opsi yang kreatif dan adil dan bijaksana adalah Tari dapat mengajak Rara bicara baik-baik secara pribadi, lalu mendorong Rara mengembalikan dompetnya tersebut terhadap Nina. Atau jika Rara menolak, Tari bisa melaporkannya secara langsung kepada Bapak dan Ibu guru, terutama kepada Ibu perpustakaan. Seterusnya, sekolah bisa menindaklanjuti dengan pendekatan pembinaan, bukan hukuman, agar Rara belajar tanpa dijatuhkan sanksi yang berat. Langkah ke-8 adalah keputusan akhir yang sesuai dengan analisis kasus 4 adalah saya akan mengajak Rara bicara secara pribadi dan mendorongnya untuk mengembalikan dompet dengan jujur. Atau jika dia menolak, saya akan melaporkannya kepada guru agar masalah tersebut terselesaikan dengan bijaksana. Langkah terakhir atau langkah ke-9 adalah pelajaran yang
yang dapat diambil dan dampaknya terhadap kebaikan sekolah dan lingkungan sekolah adalah saya belajar bahwa pengambilan keputusan yang baik harus menyeimbangkan kejujuran, empati, dan tanggung jawab moral. Pelajaran ini mengajarkan saya untuk tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa ataupun buru-buru, tetapi melibatkan pendekatan dialog, nilai etika, dan pertimbangan jangka panjang. Demikianlah analisis kasus yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.